Nah, spesialnya, Persib Bandung ternyata gak cuma berpotensi mendapatkan aliran dana dari keberhasilan Franz Putros, melainkan Persib juga bakal mendapatkan dana tambahan lainnya berkat keberhasilan Halo sobat bola sekalian, beberapa bulan lagi kita bakal disajikan dengan turnamen sepak bola paling besar sejagat raya, yaitu Piala Dunia. Indonesia memang gagal buat bisa berkontribusi, tapi bukan berarti kita sama sekali gak punya kontribusi dalam event akbar tersebut. Karena faktanya ada salah satu klub Liga Indonesia yang pemainnya berhasil meloloskan negaranya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya ada ex-pemain Persib Bandung dan Persis Solo, yaitu Gervan Kastanir, yang membawa timnas Kurakau lolos ke Piala Dunia, sekarang ada lagi yang terbaru, yaitu pemain yang masih aktif dan jadi andalan di Persib Bandung yang membela timnas Irak bernama Franz Putros. Jadi ceritanya, baru aja kemarin Putros berperan sebagai salah satu bagian yang berhasil mengantarkan timnas Irak lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Bolivia dengan skor 2-1. Putros di laga tersebut memang cuma duduk di bangku cadangan, tapi kontribusi yang dia berikan selama kualifikasi Piala Dunia ini berhasil meloloskan Irak ke Piala Dunia setelah 40 tahun lamanya mereka absen dari turnamen tersebut. Terakhir kali mereka tampil di Piala Dunia adalah pada tahun 1986. Sebenarnya masih sebentar ya kalau dibandingin sama timnas Indonesia. Tapi tentunya, atas pencapaian tersebut, membuat Franz Putros yang saat ini berstatus sebagai pemain Persib menjadi history maker bagi sepak bola Irak di kancah dunia. Nah, dari kesuksesan tersebut, secara gak langsung membuat Persib memang ikut berkontribusi lewat peran dari Franz Putros karena Persib udah menjaga performa dan melepas pemainnya untuk membawa negaranya lolos ke Piala Dunia. Dan karena ada kontribusi, otomatis sebagai imbalan atas kontribusi yang dilakukan, FIFA bakal memberikan reward khusus kepada Persib Bandung. Mungkin kalian udah denger rewardnya apa, tapi di sini gua bakal jelasin secara lengkap skema pembagian reward tersebut. Dan selain reward, nyatanya ada banyak dampak positif lainnya yang bisa Persib dapatkan. Pokoknya semua itu bakal kita bahas lengkap di sini. Silahkan kalian simak videonya. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi langsung aja, yang harus kita ketahui bahwa FIFA punya program kerja yang namanya Club Benefits Program. Program ini adalah program yang ditujukan kepada semua klub yang terdaftar di FIFA, yang klub tersebut menjadi tempat bagi pemain yang terdaftar di turnamen final Piala Dunia, maupun klub lainnya yang pernah dibela pemain tersebut selama fase kualifikasi 2 tahun sebelum turnamen final dimulai. Yang nantinya FIFA bakal memberikan kompensasi kepada klub tersebut. Kompensasi karena apa dan berupa apa? Yaitu kompensasi karena udah berkontribusi dengan melepas pemainnya untuk membela tim nasional negaranya masing-masing untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen final Piala Dunia 2026 yang nantinya diselenggarakan di Amerika, Meksiko, serta Kanada. Yang kompensasi ini tentunya berupa uang, yang kabarnya FIFA udah menyiapkan dana sekitar 6 triliun rupiah. Tapi 6 triliun rupiah ini bukan untuk diberikan kepada satu klub, bukan untuk Persib Bandung, melainkan 6 triliun ini adalah dana keseluruhan yang akan dibagikan ke semua klub yang jumlahnya mungkin ratusan yang memang layak dan masuk kategori sebagai penerima Club Benefits Program. Nah, spesialnya, Persib Bandung ternyata gak cuma berpotensi mendapatkan aliran dana dari keberhasilan Franz Putros, melainkan Persib juga bakal mendapatkan dana tambahan lainnya berkat keberhasilan Gervan Kastanir yang bawa timnas Kurakau lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Karena walaupun saat Kastanir membawa timnas Kurakau lolos ke Pildun itu ketika dia berstatus sebagai pemain Persis Solo, tapi karena sebelumnya Kastanir pernah membela Persib, dan selama membela Persib dia juga pernah dipanggil ke timnas Kurakau untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka Persib juga berpotensi bisa mendapatkan dana dari kontribusi yang dilakukan oleh Gervan Kastanir. Karena sesuai sama pernyataan FIFA yang tadi gue jelaskan, bahwa penerima Club Benefits Program ini bukan cuma klub yang pemainnya dipanggil langsung ketika turnamen final Piala Dunia, tapi juga klub yang pernah dibela pemain tersebut selama fase kualifikasi. Artinya Persib memang berhak untuk menjadi penerima dana dari program ini berkat kontribusi dari Gervan Kastanir.
Dan sesuai aturan ini juga, untuk Franz Putros, dia kan punya kontrak bareng Persib sampai akhir Mei 2026. Maka seandainya jika Franz Putros kontraknya nggak diperpanjang, dan ketika main di Piala Dunia nanti dia bukan berstatus sebagai pemain Persib, itu juga nggak akan berpengaruh terhadap benefit yang Persib dapatkan, mau dia main dimanapun. Karena Persib pernah jadi bagian dari Franz Putros ketika masa kualifikasi, tentunya Persib tetap berhak atas dana dari klub benefits program berkat kontribusi dari Franz Putros. Jadi dari kondisi tersebut, bisa dipastikan bahwa Persib Bandung bakal mendapatkan dana yang jumlahnya lumayan banyak atas keikutsertaan Franz Putros dan Gervan Kastanir di turnamen final Piala Dunia 2026 pada bulan Juni nanti. Nah, kalau kita udah paham programnya, sekarang pertanyaannya gimana skemanya? Sebenarnya skemanya cukup sederhana, tapi gak sederhana banget juga. Karena pembagian dana dari klub benefits program ini dilakukan dengan cara membagi total dana yang telah disiapkan dengan akumulasi jumlah hari keterlibatan seluruh pemain selama Piala Dunia 2026. Sehingga hitungan tersebut bakal menghasilkan nilai kompensasi tetap dalam bentuk hitungan per pemain per hari. Dan nantinya nilai tersebut dikalikan dengan total hari si pemain tersebut bareng tim nasionalnya selama event Piala Dunia, yang dihitung sejak pemain tersebut dilepas oleh klubnya sampai laga terakhir yang dijalani negaranya. Jadi nominalnya belum bisa kita pastiin sekarang. Pokoknya semakin lama dan jauh tim nasional si pemain tersebut main di Piala Dunia, maka semakin besar juga dana yang didapatkan sama klub. Selain itu, FIFA juga memastikan bahwa semua pemain bisa mendapatkan nominal yang sama. Gak ada perbedaan dari segi jumlah menit bermain atau kontribusinya di lapangan. Pokoknya semua pemain yang terlibat di kompetisi final Piala Dunia 2026, mau itu yang main reguler lah atau bahkan cadangan sekalipun, semuanya dapat nominal yang sama. Biar kebayang, kita ambil aja contoh ketika Piala Dunia 2022. Waktu itu klub dapat bonus dari FIFA per harinya sekitar 186 juta rupiah. Jadi misal timnas Irak cuma mentok sampai fase grup, yang misal hitungan harinya cuma 7 hari. Maka 186 juta dikali 7 hari, hasilnya adalah 1,3 miliar rupiah per pemain. Dan buat Persib, karena ada dua pemain yang potensial buat main di Piala Dunia, maka gambarannya jika sesuai contoh ketika Piala Dunia 2026, minimal Persib berpotensi bisa mendapatkan dana sekitar 2,6 miliar rupiah. Tapi sekali lagi, angka tersebut masih belum pasti. Kemungkinan yang Persib dapatkan justru bisa sedikit lebih tinggi dari angka tadi. Karena waktu Pildun 2022, total dana yang disiapkan oleh FIFA itu cuma sekitar 3,2 triliun. Sedangkan sekarang total dananya 2 kali lipat lebih besar. Artinya ada kenaikan hampir 100%. Sedangkan pesertanya memang meningkat, tapi meningkatnya cuma 50%. Maka harusnya dengan kondisi tersebut, ada sedikit kenaikan nominal dari yang didapatkan ketika tahun 2022. Dan tentunya nominal tersebut jelas sangat menguntungkan bagi Persib Bandung. Apalagi kalau nantinya Putros dan Kastanir bisa bawa negaranya melangkah lebih jauh. Misal sampai babak 16 besar atau bahkan perempat final. Maka bonus yang bisa Persib dapatkan tentunya bakal semakin besar lagi. Jadi itu, semoga penjelasan gua tentang klub benefits program dan juga tentang gambaran atau skema perhitungannya bisa mudah buat dipahami. Dan sekarang kita sedikit bahas hal lainnya yang juga penting, yaitu tentang dampak lain yang dirasakan oleh Persib Bandung dari keikutsertaan pemainnya di Piala Dunia 2026 selain dari potensi finansial yang mereka dapatkan. Khususnya untuk Franz Putros. Kalau dia nantinya masih bertahan jadi pemain Persib, otomatis Persib bakal dapat keuntungan yang sangat besar. Utamanya adalah dari segi legitimasi. Maksudnya apa? Jadi bayangin, misal Putros masih berstatus sebagai pemain Persib, artinya pemain dari Liga Indonesia dan dari Persib Bandung bakal berkontribusi secara langsung di turnamen sekelas Piala Dunia yang exposure-nya tinggi dan tentunya berpotensi bisa meraih perhatian dari banyak pihak. Apalagi kalau Putros bisa main, terus dia mainnya oke, wah itu no debat lagi sih. Karena bisa jadi kan, nanti komentatornya bilang, "This is Franz Putros, a player who has a career in the Indonesian League with Persib Bandung." Dan ketika nama Indonesia serta Persib bisa disebut di panggung yang sebesar itu, dalam perhatian masyarakat luas, pasti orang-orang langsung kepo. Gimana sih Liga Indonesia? Gimana sih Persib Bandung? Apalagi lawan yang dihadapi Putros nanti gak main-main. Karena ternyata Putros bersama timnas Irak tergabung ke dalam grup I. Yang bisa dibilang grup ini adalah grup neraka. Karena isinya ada timnas Irak, kemudian Prancis, Senegal, dan Norwegia.
Gila kan? Artinya dengan posisi Putros sebagai defender, kemungkinan besar dia bakal menghadapi para pemain kelas dunia yang sekarang emang lagi ada dalam top karirnya. Kayak Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Hugo Ekitike, kemudian Sadio Mane dari Senegal, atau bahkan Martin Odegaard dan Erling Haaland dari Norwegia. Ngeri banget kan? Artinya pertama, Persib berpotensi bisa mendapatkan exposure besar. Karena timnas Irak ada di grup neraka dan bertabur bintang yang pasti ada banyak orang yang ngasih perhatian ke Perancis, Senegal maupun Norwegia. Maka ketika timnas Irak main lawan mereka, kemudian Putros diturunkan dan bisa main bagus, maka di situ ada potensi keuntungan besar yang bisa Persib dapatkan, yaitu dari segi exposure. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga jadi pengalaman berharga buat Putros. Dengan dia bisa menghadapi pemain sekelas mereka, maka pengalaman yang Putros dapatkan di sana tentu bisa dia bawa ke level klub, yaitu bersama Persib Bandung. Jadi ini kalau pendapat gua, dengan kualitas yang dimiliki sama Franz Putros, dengan potensi keuntungan yang bisa Persib dapatkan, baik itu dari segi finansial, dari segi exposure, bahkan dari segi pengalaman, sangat rugi kalau Persib gak memperpanjang kontrak dari Franz Putros yang habis akhir Mei nanti. Saran gua, sebelum terlambat, ada baiknya buat Persib segera amankan kontrak Putros minimal 1 musim lagi lah. Karena dampak yang dirasakan Persib dari kehadiran Putros tentunya sangat worth it bagi mereka. Jadi itu penjelasan tentang Persib Bandung dengan Piala Dunianya. Semoga semua penjelasannya bisa dipahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidain Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!